Kan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu kan khotamun nabiyyin, penutup daripada nabi. Kenapa ketika kiamat kan itu terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Dalam kiamat kubro itu Nabi Isa turun. Nah, apakah itu Nabi Isa tuh sebenarnya sudah disalib, diangkat, atau bagaimana itu? Soalnya kan katanya sudah tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Lalu kenapa pada nanti hari kiamat Nabi Isa turun? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman menjelang datangnya kiamat, dan itu berarti Nabi Isa belum wafat. Ada memang sebahagian mereka yang mengatakan Nabi Isa telah wafat. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas umat Islam berkeyakinan Nabi Isa masih ada, belum wafat. Dasarnya apa? Pertama, Nabi Isa itu tidak disalib oleh Yudas Iskariot. Dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qataluhu yaqina. Mereka mengatakan kami telah membunuh Isa anak Maryam. Allah bantah, mereka tidak membunuhnya dan tidak mensalibkannya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi orang yang disalib itu diserupakan pada mereka. Diserupakan seolah-olah dia disalib. Bagaimana caranya? Nah, tapi nanti ayat mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu. Orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa juga ragu semuanya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni. Mereka tidak punya ilmu kecuali menduga-duga saja. Wa ma qataluhu yaqina, mereka benar-benar tidak membunuhnya. Nah, kalau tidak dibunuh, lantas siapa dan bagaimana? Menurut para ulama, saat Nabi Isa akan dibunuh oleh si pengkhianat yaitu Yahuda al-Askariyuti atau Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Jadi kita tidak usah terkejut, dari dulu juga namanya murid berkhianat pada guru sudah ada, biasa saja itu. Bahkan murid yang terdekat, yang dipercaya, dia malah menjadi tim eksekutor gitu loh kira-kira. Karena dapat hadiah. Sudah biasa lah, nanti dalam dunia politik juga adalah orang yang dibesarkan sama seseorang kemudian berkhianat pada yang membesarkannya, itu karena faktor keduniaan itu biasa sih. Nah, ketika Yudas dan temannya masuk ke dalam rumah di mana Nabi Isa berada, saat itu seketika begitu mereka tahu ada Nabi Isa, mereka pingsan, ya, rebah ke tanah. Seperti dalam kitab Yohanes dan dalam kitab Injil Barnabas, mereka pingsan. Saat pingsan itu dirubahlah Nabi Isa diangkat oleh dua orang malaikat lewat jendela belakang, dan Yudas Iskariot, si pengkhianat ini, dirubah persis mukanya, suaranya persis seperti Nabi Isa. Syubbiha lahu. Begitu mereka bangun, tidak banyak bicara, Yudas langsung ditangkap. Dia mengatakan, diludahi segala macam. Dia bilang, kalian sudah gila. Aku ini Yudas. Tidak, kamu Yesus. Akhirnya mereka dibawa. Ini indikator kebenaran ini didukung oleh fakta dalam hampir semua kitab Perjanjian Baru. Di mana ketika Yesus, saya menggunakan bahasa mereka dulu, ketika Yesus sedang disalib dan akan menyerahkan, dia mengatakan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Tidak mungkin ini bahasanya Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini bahasa Nabi Isa. Pasti ini bahasa orang lain yang tadinya akan berkhianat, kemudian sadar. Nah, jelas ini adalah Yudas Iskariot.
Lantas kemana Nabi Isa? Nabi Isa dibawa oleh malaikat, diamankan, qil berada di langit, dan kelak berdasarkan hadis yang mutawatir, hadis yang secara teori hadis, secara aksiomatis dijamin kevalidan informasinya bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Timbul pertanyaan, ngapain pula turun? Bukankah Nabi Muhammad Nabi terakhir? Nah iya, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi Isa itu nanti menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Bayak sirus salib, menghancurkan salib. Karena selama ini salib disembah-sembah, menganggap bahwa yang disalib adalah dia dan dia yang sembah. Bayak turul khinzir, dan akan membunuh, membabat babi-babi. Kenapa? Karena selama ini oleh mereka babi dimakan. Padahal dalam kitab perjanjian lama jelas babi diharamkan. Tetapi oleh orang yang mengaku sebagai umat Nabi Isa, babi dimakan. Karena ditambahi dengan celeng atau babi hutan. Jadi nanti mereka mengatakan kalau babi bukan hutan yang diternak jadi tidak haram. Dan yang ketiga, fayad'ul jizyah, dan akan membebaskan pajak. Nah, nanti bertemulah Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Juga bahasannya panjang, Imam Mahdi. Kedua-dua hadisnya ini mutawatir, benar pasti benarnya. Di Nabi Isa datang nanti sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika Nabi Isa disuruh menjadi imam, dia menjawab tidak. Yang paling berhak jadi imam adalah Anda, Imam Mahdi, karena saya kan menjadi makmum Anda, bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, untuk membuktikan kebenaran kesalahan ajaran Nasrani yang selama ini mempertuhankannya. Jadi Nabi Isa datang kembali untuk membuktikan kesalahan dan kebatilan ajaran Nasrani yang mempertuhankannya dan menyatakan kebenaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nanti wa in min al-kitab illa la yu'minu bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali pasti beriman sebelum kematiannya. Ini ayat ini juga panjang bahasannya, dan saat itu justru keimanan sudah tidak berguna lagi ketika Nabi Isa datang. Jadi ayat yang tadi qabla mauti, sebelum kematiannya, dianggap sebagai gambaran penyesalan orang-orang yang selama ini mempertuhankan kanjeng Nabi Isa karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.